Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 104 dengan topik pertanyaan Saudara Aiman R. Kusuma di kolom komentar. Bisakah Tuhan mengampuni tanpa pengorbanan anak manusia tidak berdosa? Seperti pemuja iblis saja. Bisakah Tuhan mengampuni tanpa pengorbanan anak manusia tidak berdosa? Seperti pemuja iblis saja. Itu tulisan Saudara Aiman R. Kusuma di kolom komentar. Yang perlu saya bahagia membuatkan kontennya ini supaya bisa didengar oleh banyak orang. Pertanyaan ini sangat penting. Ini adalah pertanyaan murni yang menurut saya Anda adalah seorang yang cerdas, yang peduli dengan konsep keselamatan agama Kristen yang dikatakan idiot, tanda kutip, dan sadis. Kok pakai korban orang tidak berdosa segala? Seperti praktek pemuja iblis saja, yang nyembelih-nyembelih anak-anak, diculik lalu disembelih. Pemuja iblis itu. Apakah Anda oten atau umis? Saudara Aiman, itu tidak menjadi masalah. Yang penting adalah jawaban atas pertanyaan Anda ini sangat perlu diketahui oleh semua orang. Terasa Anda bukan seorang apologet yang mencari-cari topik yang dipelesetkan supaya bisa diramai diperdebatkan. Tetapi Anda adalah benar-benar seorang penanya yang setiap orang Kristen seharusnya bisa pula menjawab pertanyaan Anda. Mudah-mudahan demikian. Saya usahakan membuat jawaban yang to the point, singkat, padat, dan terstruktur rapi, membentuk gambar di benak para viewer sehingga mudah diingat. Dengarlah baik-baik penjelasan berikut ini sampai seluruh video tamat, karena penjelasan ini berkaitan sampai kepada anak cucu dan seluruh keturunan kita sekalian. Saya gunakan ayat-ayat yang berasal dari sabda Tuhan Yesus saja. Saya singkirkan ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang sangat ditakuti oleh pihak apologet tertentu yang ada di medsos, baik Facebook maupun mereka yang menulis konten, yang menulis komen di YouTube. Takut. Ya saya hindarilah. Tidak mau yang dari Paulus. Saya tidak mengerti kenapa. Mungkin maksudnya untuk mempersempit ayat-ayat. Sebab Rasul Paulus lah yang menguraikan segala sesuatu yang terjadi itu. Tapi sebetulnya tidak Rasul Paulus saja sebagai suplemen, tambahan saja, penjelas, detail. Berdasarkan logika yang sehat, satu, Allah Maha Suci adanya, maka Allah harus menghukum dosa. Habakuk 1 ayat 13. Jika Allah tidak menghukum dosa, melainkan mengampuni dosa, maka Allah tidak suci dan dia bukan Allah. Siapa itu? Itu yang tertulis di Lukas 4 ayat 6. 2. Allah harus menghukum dosa. Tetapi Allah Maha Pengasih Penyayang, tidak tega melihat umat manusia dihukum akibat dosa-dosa mereka. Maka diutuslah anak Allah Yesus Kristus menggantikan umat manusia dihukum. Maka terpenuhilah kodrat Allah Maha Suci dan Maha Pengasih. Kedua, ini berdasarkan logika. Tunggu dulu, lanjutkan. Penuh prinsip yang lebih mendalam selanjutnya ini yang ditiru oleh iblis. Jangan sampai kita tidak tahu kalau kita menyembah yang bukan Allah. Lanjut sedikit lagi. Inti masalahnya, ini kalau ya saya duga orang cerdas ya Saudara Aiman, tentu kepingin tahu apa sih masalahnya. Bukan soal Allah Maha Suci atau Allah yang pura-pura suci ya. Tidak suci tapi dia bergaya mengampuni. Tidak bisa.
Kalau Allah Maha Suci, dia mesti menghukum dosa. Itu yang ditulis oleh Habakuk pasal 1 ayat 13. Inti masalahnya adalah satu, darah. Hanya darah yang bisa menghubungkan manusia dengan dunia roh. Dunia roh ada dua saja. Allah itu roh. Allah nomor satu. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak masuk ke sini. Pokoknya tahu bahwa Allah itu roh. Tidak ada dagingnya, tidak ada badannya. Dua, iblis itu roh. Lukas 10:17. Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, 70 murid diutus untuk memberitakan Injil. Kembali membuat laporan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah, canggih sakti namamu. 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Itu Pak Yesus berkata demikian. Pak Yesus harus kita tegaskan. Jangan kita ragu-ragu. Pak Yesus atau Tuhan Yesus. Sebab Yesus Kristus, orang yang tidak berdosa yang dilahirkan bukan dari benih laki-laki dan perempuan ini, mempunyai dua kodrat kan. Allah menjadi manusia. Siapa yang coba yang bukan terjadi dari benih ibu bapaknya? Tidak ada kan? Kecuali ini namanya Pak Yesus. Ini Tuhan Allah menjadi manusia. Yohanes 1:14 sudah bolak-balik. Jadi jangan tanya itu lagi para apologet. Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan yang disalib? Ya bukan Tuhan lah. Kalau Tuhan tidak bisa disalib. Tapi di dalam pribadi yang nampak bukan Tuhan ini, di dalamnya itu Tuhan. Cuma diprioritaskan nampil sebagai manusia. Disalib. Begitu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 20, namun demikian janganlah kamu bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Setan itu takluk kepada orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang pakai nama Yesus Kristus. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada tercatat di sorga. Kita tidak mau masuk di sini. Pokoknya kita tahu bahwa dua saja yang memenuhi dunia roh itu. Allah dengan malaikat-malaikatnya, iblis dengan para kroninya. Keempat, Allah hanya bisa dihubungi oleh manusia melalui darah. Jangan berhenti dulu nonton, nanti tidak tahu. Allah hanya bisa dihubungi oleh manusia melalui darah. Kalau tidak melalui darah ini tidak bisa. Di Perjanjian Lama, Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Darahnya domba, hewan kurban. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu, orang Israel, di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ayat ini memberitahu kita bahwa di zaman hukum Taurat dulu, aturan seremonial perdamaian kembali umat Israel dengan Allah setelah berbuat dosa adalah digunakannya darah hewan kurban. Karena di dalam darah ada terkandung nyawa. Itulah kita orang Islam, orang Kristen tidak boleh makan darah. Ya, Yohanes 10:18, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambil nyawaku kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 plus ayat 14. Sudah bolak-balik kita baca. Pasti kita semua sudah hafal bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya manusia yang bukan keturunan Adam. Secara tertulis saja. Ya, secara silsilah saja memang turunan Adam.
Jadi Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berdosa, bertindak selaku domba jantan tidak bercacat. Yohanes 1:29 yang disembelih di kayu salib. Di dalam darah Yesus yang tidak berdosa ini ada terkandung nyawa Yesus Kristus yang tidak berdosa. Berdasarkan tadi tak, bahwa di dalam darah hewan kurban itu ada nyawa dari hewan itu. Di dalam darahnya Yesus Kristus ada nyawanya Yesus Kristus. Darah yang maha suci inilah yang memperdamaikan umat manusia dengan Allah yang sejati, yang maha suci adanya. Tunggu dulu, jangan pergi, tinggalkan video ini. Berikut ada yang lebih seru. Iblis mau disembah sama seperti Allah, juga pakai darah hewan kurban. Iblis roh adanya, tidak ada dagingnya. Yesaya 14:14, dia mau disembah menyamai Allah yang maha tinggi. Dia mau disembah menyamai Allah yang maha tinggi melalui darah hewan kurban yang disembelih oleh pelaksana paranormal. Ya, Mbak bahagia pakai istilah ini supaya tidak menyinggung. Tapi sudah mengertilah yang dimaksud pelaksana paranormal. Karena di dalam darah hewan ini ada nyawa hewan yang disembelih itu. Hewan kurbannya harus jantan. Tiruannya Yesus laki-laki. Hewan kurbannya haruslah dewasa. Yesus disalib ketika sudah dewasa. Hewan kurbannya haruslah yang paling baik, tidak ada cacatnya. Yesus tidak berdosa karena bukan terjadi dari benih laki-laki dan perempuan. Jadi iblis meniru ya prosesnya Yesus Kristus disalib. Itulah sebabnya kita baik Kristen maupun Islam dilarang makan darah. Di Surabaya disebut dideh. Darah ayam dikukus, lalu digoreng, dimakan bersama lombok rawit kecil yang hijau. Juga anak burung merpati goreng, setahu saya tidak disembelih, digorok lehernya, tapi lehernya dipulas, dipuntir. Dagingnya masih mengandung darah, tidak boleh kita makan. Kesimpulan, bisakah Tuhan mengampuni tanpa pengorbanan anak manusia tidak berdosa? Jawabnya, bisa, tapi tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah yang sejati mengampuni umat manusia setelah tercurahnya darah yang maha suci, darah kurban ini. Dengan tercurahnya darah Yesus Kristus yang maha suci, maka terjadilah penyerahan nyawa yang maha suci. Selanjutnya, Allah mengampuni dosa umat manusia. Matius 26:28, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pertanyaan berikutnya dari saudara Aiman R. Kusuma, seperti pemuja iblis saja. Mazmur 106 ayat 37, mereka mengorbankan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Memang betul. Jawab saya, karena Anda dan seluruh viewer belum tahu, maka kalian menyangka seperti itu. Kristen meniru pemuja iblis. Anda tahunya pemuja iblis. Anda tidak tahu Tuhan Yesus adalah ya bertindak selaku domba jantan yang disembelih di atas kayu salib. Tetapi sekarang Anda sekalian sudah tahu fakta kebenarannya setelah mendengar bahasan saya di atas, bahwa iblislah yang meniru karya Allah ini. Sampai di sini dulu saya Mbah Bahagia. Mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bisa diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini, disertai berkat jasmani, ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadilah itu. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini kepada teman atau kepada keluarga. Jika berkenan dikirimi video berikutnya, tekanlah subscribe. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera.